Pak Ernanta, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Kak Eli, Malam, Kak Kak. Nanta. Selamat malam, Pak Nanta. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Mbak Elisa. Malam Pak. Langsung dimulai aja ya Pak ini. Ya boleh Mbak, kita mulai aja. Baik. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semuanya yang masih belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Eh, Mungkin karena ya hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah statistik, dimohon untuk mengusahakan untuk on cam ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sudah siap untuk UASnya? Ya, siap. Semoga, ya semoga nanti aman-aman aja ya untuk UASnya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, eh, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya selalu menggunakan nama sesuai yang ada di KTP ya, karena itu nanti untuk absensi Bapak Ibu semua. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.47 untuk materi pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Pak Ernanta. Monggo Pak. Baik Mbak Elisa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dibantu dibuka di pertemuan kita yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti UASnya Tegum, jadi ini kita pertemuan terakhir ini sedikit bahas beberapa materi yang notabene di pertemuan kemarin belum selesai. Jadi ada terkait penjelasan terkait pengerjaan SPSS melalui mediasi, lalu ada sekilas tentang Smart PLS. Jadi tadi cukup sekilas saja, jadi nggak terlalu jauh karena mengingat waktu juga, kita keterbatasan waktu, sehingga mungkin hanya sekilas saja untuk masalah Smart PLS terkait bedanya apa, kegunaannya seperti apa, lalu plus minusnya apa apabila dibandingkan dengan SPSS dan Smart PLS. Itu jadi mungkin kita melanjutkan pengerjaan kita di bab yang minggu lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke pengerjaan yang moderating ya, variabel moderating. Jadi seperti biasa mungkin bisa dibuka dulu ya. Oh, untuk Excelnya sudah di-share ya Mbak Elisa ya dari minggu lalu ya, untuk file yang moderating ya. Sudah Pak. Oke, jadi bisa dibuka dulu Excelnya sama SPSS-nya, lalu di open ya seperti biasa. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu, jadi bisa dimulai dari sekarang untuk buka aplikasi dan pengopen Excel-nya. Udah open langsung oke aja ya, Pak? Betul Pak. Oke, jadi saya izin share screen sebentar Bapak Ibu. Jadi agak refresh ya, refresh sedikit dari materi yang kemarin.
Jadi ya bedanya antara variabel intervening dan moderating adalah kalau intervening memang kita ngelihatnya langsung dari efek dari X1 terhadap Y dengan variabel intervening Z. Jadi kira-kira dari variabel bebas ini kita beri variabel intervening, pengaruhnya bagaimana? Halo, putus-putus suara saya. Jelas nggak ya? Jelas, Aman, Pak. Pak. Aman. Oke. Nah, lalu kalau bedanya yang moderating itu adalah jadi dari variabel X1 variabel independen, lalu kalau kita kasih variabel Z, efeknya bagaimana? Jadi yang membedakan adalah kalau yang sebelah kiri itu langsung ya X1, X2 melalui yang variabel Z, lalu pengaruhnya bagaimana ke variabel Y. Sedangkan kalau moderating itu kita pengen uji dulu X1 ke Y bagaimana, lalu X2 ke Y seperti apa, lalu kita masukkan variabel moderating, efeknya bagaimana. Itu yang membedakan. Jadi kalau yang sebelah itu langsung, kalau yang sebelah kanan itu kita cek dulu variabel independen dan dependennya pengaruh seperti apa. Lalu kalau kita masukkan variabel moderating, pengaruhnya bagaimana? Apakah dampaknya itu signifikan atau tidak? Pengaruhnya positif atau tidak? Seperti itu. Itu bedanya antara dua variabel ini. Oke, kalau nggak ada langsung kita praktekkan SPSS saja. Sudah dibuka ya file Excelnya. File SPSS-nya di-upload dulu. Seperti biasa. Kalau sudah dibuka semua Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau sudah seperti biasa, kita rubah dulu width-nya jadi 2. Setelah itu totalnya ini dikasih keterangan sesuai yang di Excel Bapak Ibu ya. Di file moderating ini kita lihat dulu keterangannya apa. Jadi yang X1 sampai indikator X1.1 sampai X1.5 adalah kepemimpinan. Jadi ini dirubah labelnya. Total kepemimpinan gitu aja. Lalu yang X2 ini dirubah juga jadi budaya kerja. Lalu yang Z itu adalah motivasi. Lalu Y-nya adalah kinerja. Oke, sudah. Itu kolomnya sama semua. Lalu value-nya seperti biasa Bapak Ibu, kita kasih justifikasi untuk label. Jadi satu sangat tidak setuju. Password saya mantul ya? Enggak, mantul apa enggak ya? Kok saya mantul di headset saya? Tidak. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Jadi satu sangat tidak setuju. Lalu 2 itu tidak setuju. Lalu 3 netral. Lalu 4 itu setuju. Salah. 5 itu sangat setuju. Sorry Pak Yatna, ini yang Ya, Pak. saya tarik tinggalan. Dengan dibuka Excel yang mana Pak? Yang Intervening atau moderating Pak? moderating, Pak. Yang interveningnya Nah. sudah kerjakan minggu lalu. Yang Oh. moderating. Moderating ya, oke. Siap.
Oke, jadi width-nya 2 semua, lalu kolomnya 12, value-nya diisi kayak biasanya, lalu di copy untuk di masing-masing indikatornya kecuali total. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo di entry sesuai apa yang sudah saya contohkan. Sudah semua atau masih belum? Ada yang belum? Belum Pak, bentar. Oke, saya tunggu Pak. Oh, yang width-nya totalnya 2 juga ya, Pak? Betul Pak. Pak bisa dilihatin yang value-nya Pak. Boleh Pak Dani. Oke, kalau sudah langsung kita coba melakukan analisa. Seperti biasa Bapak Ibu, kita klik analyze. Lalu langkah awal kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dulu. Caranya dari skill, analyze, skill, lalu reliability analysis, lalu dimasukkan variabelnya, indikator per variabelnya. Jadi 1, lalu x2 sampai 5, lalu z, dan variabel y-nya. Kalau sudah semua dipindahkan, lalu klik statistik, lalu descriptive for-nya item, scale, lalu scale if it deleted, setelah itu continue, itu oke. Bapak bisa duluan tadi yang statistik, Pak? Boleh. Dan analyze, lalu skill, reliability analyze, statistik 3 ini Pak Dani ya, Pak Anum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Deskriptif, kita mau lihat per itemnya bagaimana, lalu skalanya bagaimana, lalu skala apabila terjadi data yang hilang seperti apa. 3 diklik, setelah itu continue. Kalau sudah, klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari secara poin reliability-nya itu sudah oke, karena kita lihat dari gross alpha-nya sudah di atas 0,6 atau di atas 60%. Setelah itu kita lihat di poin yang ini Bapak Ibu, corrected item total correlation, jadi hubungan antara masing-masing pertanyaan
di masing-masing indikator itu sudah, karena sampel kita itu di Excelnya kita lihat adalah di atas 100, sehingga untuk nilai R tabel ataupun standar dari masing-masing eh, independen dari masing-masing pertanyaannya adalah harus di atas 0,195. Yang ini Bapak Ibu ya, yang correlated item total correlation itu harus di atas 0,195. Jadi sudah reliable dan sudah valid seperti itu dari data ini. Oke, sampai sini apa sudah sama semua hasilnya atau ada yang berbeda? Maaf Pak, punya saya agak beda. Oh gitu Kok ya? saya beda ya, Pak? Iya, Di mana ya mungkin Mas Mas John, bedanya di mana Mas ya? kalau saya lihat di item total statistiknya itu di kolom pertama di X1-nya itu 77,23 Pak. Di scale min if 77,23. item deletednya. Bu Erna juga sama? Oke, kalau saya ngelihat yang di scale total statistiknya itu kan yang X1 strip satunya itu kan di Bapak tadi berapa, Pak? Ya 38 nih Pak Bu ya. Item itu ya. Itunya sama, Pak. Itemnya 3,8. Tapi di item totalnya itu tuh di scale min if item deletednya itu 71,32 dan scale statistik di number of item itu 19, Pak. Di Bapak 20. Sebentar Bu. Yang mana Bu? Sorry. Apa? Ini saya pakai data yang kemarin ya, yang sebelumnya. Oh, ganti Bu pakai file Excel yang baru. Oh, yang Pakai tadi Excelnya sama yang Kak moderate. Lisa kirim ya? Ya yang baru Filenya, dikirimin 2 itu. Oh, jadi mungkin jadi Mas Jun sama Bu Erna kayaknya ya sepertinya salah buka. iya, Mas Jun juga saya biru pikir ya? yang minggu lalu kan ada Beda. moderating yang belum kan, Pak? Oke, saya ulang kalau gitu. Ya, Coba. jadi saya ulangi lagi untuk file Excelnya kita sesuaikan sama pembahasan kita pada pertemuan kita malam hari ini, itu kita bahas masalah yang moderating. Jadi file Excelnya bukan pakai yang seminggu lalu tapi pakai file Excel yang baru. Yang satunya, sorry. Maaf, Permisi, Pak. yang saya share tadi yang minggu lalu Pak, saya belum dikirim sama Oh. Pak Yatnanta. Belum dah? Sama. Iya. Yang minggu lalu kan yang Soalnya di- minggu lalu, Pak. Oh gitu, ini filenya beda sih sebetulnya. Kok sama ya? Saya pakai minggu lalu tapi sama hasilnya dengan Pak Ernanta yang moderating. Saya sama sih Pak, moderating yang tadi Kak Elisa kirim. Sama, Yang Pak. minggu lalu saya kirim 2 Mbak Elisa. Iya, Jadi yang intervening sama moderating. Iya, yang intervening sama moderating yang itu Pak, yang saya kirim ulang tadi di grup. Oh ya. Jadi yang moderating, sorry, file Excelnya. Jadi udah dikirim Mbak Elisa ya. Sudah Pak, sudah saya kirim ulang. Tadi Pak Anom sama Pak Kiki buka yang moderating ya Pak? Iya, saya juga moderating yang minggu lalu sama hasilnya. Hasilnya sama Pak. Jadi dibuka Excelnya ya yang file moderating. Saya Dari pakai minggu lalu saya moderating, sudah. Pak. Oh, Mungkin Mas saya ada yang salah. John ya. Iya. Yang beda di mana Mas John? Sorry. Kalau yang item statistiknya sama Pak, yang itu sama. Kemudian item total statistiknya itu berbeda Pak. Yang tadi agak beda sedikit, itu kan 75,29, kalau ini 77,23 kalau di saya. 77,23. Ini sudah masuk semua Mas ya, variabel X1 sampai X5, X2 sampai X5, Z1 sampai Z5. Dicek dulu coba Mas. Udah sama semua ya? Coba saya cross check lagi Pak. Iya, kayaknya ada yang mungkin ada salah satu
indikator yang tidak masuk mungkin, atau kayaknya karena aneh sih kalau nggak sama, karena file kita sama. Jadi Pak Angki juga sama, Pak Anon juga sama. Mungkin dari pengentriannya mungkin Mas John, jadi ada yang kelewat mungkin ya. Apa boleh saya lihat ini Pak, lihat tabelnya Pak? Tabel awal ya. Sebentar. Yang ini kah? Betul Pak, coba saya cek. Oh, ini Pak, di total X1-nya itu saya masih 3 di width-nya itu Pak. Oh iya, Mas rubah 2. Itu masih 3 saya. Oh ya, Rubah 2. baik, saya perbaiki Pak. Terima kasih. Siap Mas, oke aman. Ini kalau saya ganti 2 ini berarti ngulang lagi Pak ya prosesnya. Maksudnya kayak Ya, diulang lagi yang ulang lagi tadi Mas. analisisnya. Sudah rubah 2, analisis lagi. siapa? Sudah sama Mas John? Di bagian ini sih Pak, di reliability-nya itu kan dipindah ke items ya Pak ya. Itu reliability-nya. Yang X1, X2, Z dan Y-nya dipindah ke items Pak ya. Yang indikatornya Mas ya, bukan totalnya. Iya, jadi indikatornya itu saya pindah itu dia nggak pindah gitu loh, kayak punya bapak kan dia pindah ke kanan semua. Jadi di kolom yang kirinya itu kan tinggal kepemimpinan, budaya kerja, motivasi. Nah kalau punya saya itu nggak kepindah gitu Pak, tetap ada. Jadi tetap terpindah, cuma dia indikatornya tetap nyangkut di ininya, di yang kirinya, kolom kirinya. Bisa tolong fotokan Mas di grup Iya ya Pak? saya fotokan Pak. Sudah Pak. Nah ya. Cuma beda versi aja sih Mas. Cuma beda versi aja. Oke aja nggak apa-apa. Udah sih Pak, cuma hasilnya tetap Hasilnya beda juga. tetap beda. Oh, Mungkin bisa dilanjut aja dulu Pak, nanti saya cross check lagi Pak. Punya saya gitu bisa kok, Mas. Iya, mungkin punya saya kurang apa ya, ada yang perlu diperbaiki mungkin sih. Pak, saya sudah sama.
Mungkin Kak John hitung lagi yang di sampingnya itu beneran 20 nggak yang ketarik? Betul, Nah, betul. karena ini saya tadi coba hitung lagi yang ketarik di sampingnya. Kebetulan Ya, saya sama punya kajon juga kayak gitu, tidak berpindah. Tapi ya. indikatornya itu saya hitung 20 tidak totalnya. Kalau 20 itu sama kajon. Oke, oke, siap, Ya, siap. tadi masalahnya itu adalah number of itemnya kok saya cuma 19. Ternyata kurang satu. Kenal satu. Betul, Betul, kurang betul. satu ke pindah gitu. Makasih Pak, udah sama Pak. Aman. Siap. Ya, Bu Erna. Sepertinya sama permasalahannya. Coba saya perbaiki dulu. Oke, Terima kasih Bu Erna. iya. Makasih Bu Erna. Jadi mungkin makanya saya bilang dicek dulu untuk variabelnya, indikatornya apakah semua sudah masuk atau belum. Lalu kalau sudah masuk, kalau masih beda berarti datanya ada yang data yang kita buka beda. Sebentar saya nunggu azan sebentar Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, sudah beres tadi ya. Permasalahan tadi berarti sudah sama semua. Lalu kalau sudah datanya sudah sama, jadi kita lihat memang dari reliability-nya sudah cross apa-apanya sudah di atas 0,6 sudah reliable. Lalu dari corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,195 semua, berarti sudah valid. Setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yakni karena kita pakai mode rating. Kalau yang seperti gambar tadi ya di awal ya, kalau yang kita intervening kita langsung analyze, lalu regression kayak kemarin ya. Kita mau cek regressionnya dari variable dependent kayak kemarin ya, minggu lalu Bapak Ibu ya. Jadi kita masukkan totalnya di dependentnya kinerja, lalu kita cek dulu dari variable ini, variable independen kita masukkan, kita analisa gimana hasilnya, lalu kalau sudah ketemu kita cek sesuai, lalu kita masukkan motivasi atau variable interveningnya kalau ada intervening ya Bapak Ibu ya. Nah, yang membuat berbeda adalah kalau intervening ini kita adanya satu tahapan lagi, yakni klik transform Bapak Ibu, lalu compute variable. Kalau yang kemarin kan jelas intervening ya, tinggal kita masukkan aja. Nah, tapi kalau mode rating ini bedanya adalah kita mau lihat efeknya dari variable independen. Kalau di compare digabungkan dengan variable mediatornya itu bagaimana? Jadi pengcomparannya adalah variabel yang pertama yang x1 kita masukkan dulu ke numeric expression, lalu dikali ya rumus Bapak Ibu. Setelah x1 dikali dengan motivasi. Seperti ini. Lalu kita kasih judul Z yang sudah dipengaruhi dengan variabel X1 yang sudah dipengaruhi dengan variabel moderating. Seperti ini. Jadi transform, lalu compute variable, lalu total X1 dulu kita kali dengan total Z. Target variabelnya adalah, nama barunya adalah variabel X1 yang dimoderating dengan variabel Z. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini. Pak, tolong diulangi, Ini. Pak. Ya. Diulang, Pak. Boleh, jadi di transform, compute variable. Ya nih. Jadi total X1 atau pemimpinan dipindah ke kanan. Setelah itu kalkulatornya diklik kali, lalu dimasukkan motivasi. Z ini dipindah ke kanan. Setelah itu target var, tadi jangan lupa ngubah ini ya namanya.
lalu klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. ZX tadi ada indikator baru, yakni variabel X1 yang dipengaruhi oleh variabel variabel moderating. Saya target variabelnya kok nggak kelihatan ya, Pak? Maksudnya gimana, Bu? Kalau di sini Bapak ada tulisan apa ini X Oh, sama Z ya, Pak ya? variabelnya. Ini ya versinya beda ya? Ditulis manual mungkin, Pak. Kalau saya Oh, itu manual. Terus manual, Bu. Berarti. Ditulis Ya. manual ya, Pak? Jadi ZX1 gitu. Saya tuh klik OK. ZX1. Sudah bisa seperti ini. Jadi keluar indikator baru yang disebut dengan X1 yang dipengaruhi oleh variabel Z atau variabel moderating. Sudah sama semua atau ada yang masih belum bisa? Pak, yang regression linear tadi diisi apa aja ya, Pak? Yang ini lah, Pak. Iya. Oh, ini jangan dulu ya. Saya cuma membandingkan sama minggu lalu. Jadi langsung di transform aja. Lalu kita coba mau masukkan rumus terkait ini tadi, variabel X1 indikator X1 dengan indikator Z bagaimana efeknya. Nanti di manual seperti itu. Kalau di Excel tinggal rumus Excel aja sebetulnya. Jadi di Excel nanti langsung buat di kolom atas itu, yang sini ya Bapak Ibu ya, tinggal ditambah di atasnya aja. Jadi ini total Z, total itu cuma karena kita menggunakannya sudah masuk ke SPSS, jadi kita manualnya seperti itu. Jadi transform computer variable, hasilnya kan seperti ini. Jadi ini 48 untuk yang satu ya, kuesioner satu ini, indikator satu ini totalnya adalah 484. Ini dapat dari total Z atau 22 dikali dengan total X1 yakni 22. Jadi 22 kali 22 kali 22 adalah 484. Seperti itu. Oke, kalau sudah sama, kita klik transform lagi, kita entry untuk yang total X2. Jadi ini kita hapus dulu semua, lalu kita masukkan budaya kerja X2 dikali dengan motivasi, sama kayak tadi Pak, diganti X2. Lalu target variabelnya diketik manual ZX1 X2. Pak, tolong diulang, Pak. Boleh, Bu. Jadi transform. Yang X2 ya Pak, X1, Bu? Yang X2, Pak. Oke. Jadi sama Bu ya. Jadi transform lalu compute variabel, kita masukkan variabel perhitungan secara manualnya. Jadi total X2 budaya kerja ini Bu ya. Diklik pindah sebelah kanan. Lalu di kalkulatornya diklik tanda kali. Setelah itu dimasukkan variabel motivasinya. Setelah itu dikasih keterangan target variabelnya saudara namanya adalah X2 yang sudah di moderasi. Seperti itu. Lalu klik OK.
Pak Hernanta, Iya Pak. izin laptop saya nge-lag lagi, nge-hang lagi. Oh iya Pak Nom, nggak apa-apa. Kayak kemarin lagi aja ya. Iya, Pak. Pak Yananta, Boleh Pak Dani. ini kok saya di variable view-nya beda ya Pak. Ada di nomor 25-nya ada var 04 kali 1. Mm-mm. Di manual aja Pak, diklik di sini Pak. Dirubah ZX1. Bisa manual gitu Pak. Bisa, bisa. Oh gitu. Ya Bisa oke Pak ya. Pak. Oke Pak. Kalau dihapus nggak bisa ya Pak yang nomor 25. Kenapa Pak? Oh, oke nanti saya coba Pak. Manual Oh, bisa ya Pak ya? bisa, bisa. Oke Pak. Pak Oke, Nanta, izin bertanya. boleh. Ya Bu. Yang width-nya itu diganti 2 juga ya Pak? Yang Mm-mm. satu. Mm-mm. Tapi sebelum dirubah width-nya, di desimalnya dibuat 0 dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ini nggak dibuat 0, dia nggak bakal bisa berubah. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau sudah, labelnya dikasih keterangan interaksi Z dikali X1. Jadi interaksi Z dengan X1, lalu yang bawahnya interaksi Z dikali dengan interaksi Z dengan variabel X2. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke tahap analisanya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita sudah mendeskriptifkan bahwasanya kita pakai variabel moderating, jadi kita sudah melakukan penggabungan antara total variabel X1 dan variabel Z. Lalu kita coba akan melakukan analisa dari masing-masing variabel tersebut. Caranya adalah klik analyze, lalu klik regression, setelah itu linear. Oke, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tahap awalnya adalah kita akan masukkan dulu untuk variabel X1, total variabel X1, lalu dengan total variabel X2. Jadi kita lihat kira-kira dari dua variabel ini dengan variabel dependent itu pengaruhnya bagaimana. Jadi kita mau lihat nih, yang awalnya nggak ada variabel moderatornya bagaimana. Nanti kalau ada variabel moderatornya seperti apa pengaruhnya. Seperti Pak, itu. diulangi boleh Pak? Di poin ini Pak. Oh ya, jadi totalnya Pak Kiki, jadi total kepemimpinan dimasukkan ke independen, lalu budaya kerja juga dimasukkan variabel ke kolom independen. Diklik ya Pak Kiki ya. Setelah itu kita masukkan total Y di dependen. Jadi kita pengen cek dulu antara variabel independen dan dependennya bagaimana, apakah memiliki pengaruh signifikan atau tidak dari masing-masing variabel dependen dan dependen ini. Itu klik analyze ya Pak? Atau itu Pak? Iya Pak, analyze Pak. Analyze. Lalu regression, lalu linear Pak.
Oke. Oke, kalau sudah kita klik. Oh, Pak Iki sudah bagi sampai sini Pak Iki. Lagi proses, Pak. Oke. Pak Yatna, maaf, saya izin nyimak, masih mati lampu di rumah. Siap Bu, aman Bu Sulfiani. Makasih, Pak. Iya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah langsung klik OK, jadi dimasukkan dependen dan dependennya. Kita mau cek dulu dari pengaruh dari variabel independen dan ke variabel dependen seperti apa. Kalau kita klik OK, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang kemarin-kemarin, kalau kita mau cek regressionnya, kita lihat dulu signya untuk yang di ANOVA dan di koefisien ini harus di masing-masing variabel ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini adalah signya harus di bawah 0,05 dan koefisien juga sama, signya harus di bawah 0,05. Oke, sudah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh variabel X1 dan X2 ke variabel Y dapat disimpulkan bahwasanya memiliki pengaruh yang signifikan. Lihat dari sig yang sudah di bawah 0,05 plus kalau misalnya Bapak Ibu lihat di PPT itu sudah saya cantumkan juga bahwasanya ini sebentar saya lihatkan. Jadi ini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Nah ini. Di X1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena signya di bawah 0,05 dan T hitung ini sama ya. T hitungnya adalah kalau di data kita T hitung itu yang ini ya. T hitung yang bawah. Jadi T hitungnya itu sudah di atas 1,99 seperti yang dibahas minggu lalu. Kalau memang samplingnya di atas 100 berarti untuk T table harus pasti di atas pasti 1,99 berarti kalau hitungan T tabelnya yang ini Bapak Ibu ya itu harus di atas 1,99 bisa dipengaruhi berarti bisa disimpulkan bahwa itu signifikan. Jadi sig dan T-nya harus di bawah 0,05 kalau signya dan untuk T-nya itu harus di atas 1,99 dari dua variabel independennya seperti itu. Jadi sudah sesuai. Dan juga di variabel F kalau kita mau lihat yang di ANOVA-nya. Jadi kalau di sini F tabelnya 3,12. Kita juga sangat jauh sudah F tabelnya di atas sudah di 400-an bahkan. Jadi variabel independen memiliki pengaruh besar ke variabel dependennya. Jadi di variabel kepemimpinan dan budaya kerja itu mempengaruhi kinerja pada perusahaan yang kita sudah melakukan penelitian tadi dari hasil kuesionernya seperti itu. Oke, saya itu sudah tahu ternyata variabel dependen memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Setelah itu kita akan lakukan lagi tahap uji ada di masing-masing variabel, yakni variabel X1 kita mau coba 2 langkah Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita regression lagi linear. Nah, tadi kan kita tahu ya Bapak Ibu ya, ternyata variabel dependen ke variabel dependennya juga memiliki pengaruh signifikan. Karena kita moderating, jadi kita take out dulu yang X2 Bapak Ibu. Lalu kita masukkan variabel Z-nya. Jadi kita mau cek nih kira-kira dari variabel independennya kepemimpinan lalu motivasi kira-kira efeknya ke kinerja seperti apa. Oke, kalau sudah kita klik OK.
Nah, dari sini sudah kita lihat sama kayak tadi ya. Jadi signya itu 0,0 juga sudah oke, lalu T-nya juga sudah di atas yang hitungan tadi. Berarti pengaruh Z juga memiliki pengaruh ke variabel dependennya. Tahap selanjutnya adalah sudah sama Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Tahap selanjutnya kita masukkan tadi ya, apa yang kita kalikan tadi di variabel linear dulu. Lalu kita masukkan interaksi variabel Z dan X1-nya. Jadi 3 variabel. Jadi muncul ada 3 Bapak Ibu. Jadi depannya ada kepemimpinan, lalu motivasi, lalu interaksinya. Jadi pengaruhnya bagaimana sih ke variabel dependen dari motivasi kerja dengan pemimpinan tadi. Kita klik OK. Bisa diulang Pak, ketinggalan. Boleh. Jadi klik analyze, lalu regression, linear. Ini ya Bu. Jadi yang awal kita mau cek dulu variabel dependen X1 dan variabel Z saja. Lalu yang kedua ini kita masukkan nih interaksi variabel dependen variabel Z dan X1 ke variabel dependen F-nya bagaimana. Dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita lihat tadi sama ya. Jadi kalau yang kemarin kita buat Word kita hitung rumus Bapak Ibu ya. Cuma kalau moderating bedanya adalah kalau moderating bedanya adalah kita cantumkan di 2 tabel ya. Koefisiennya tadi yang pertama, jadi yang tanpa ada interaksi dulu. Jadi kepemimpinan, motivasi kerja, efeknya ke kinerja seperti apa. Masukkan sini Bapak Ibu. Lalu yang koefisien yang kedua, setelah kita masukkan ke variabel interaksinya, itu di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi ini judulnya adalah moderating variabel X1 dan variabel Z. Nah, di dalam moderating kesimpulannya adalah seperti di BPT ini Bapak Ibu ya. Jadi apakah variabel Z ini mempengaruhi ada 4 variabel Bapak Ibu. Jadi pure moderator, jadi memang dia hanya sebatas moderasi saja. Lalu quasi moderator itu ternyata variabel Z ini memiliki pengaruh signifikan. Jadi kalau yang pertama itu hanya mempengaruhi saja tapi tidak memiliki pengaruh signifikan, tapi kalau yang kedua ini memiliki variabel yang memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan yang terakhir itu bukan variabel moderating, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kalau nggak pakai variabel Z pun nggak ngaruh apa-apa. Di outputnya kalau moderator 3 ini Bapak Ibu. Pure moderator berarti memang ada pengaruh tapi tidak signifikan. Kalau quasi moderator berarti memiliki pengaruh tapi pengaruh signifikan. Lalu kalau bukan variabel moderating berarti nggak memiliki pengaruh sama sekali dan tidak signifikan. Oke. Pak, Jadi kita maaf buka. boleh lihat Word-nya Pak? Boleh Bu. Ya seperti ini ya. Jadi ini di bold. Ini akan ditampilkan di saat di lampiran Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau pakai variabel moderating di skripsinya. Jadi T-nya ini sudah bagus, sudah signifikan. Lalu saat kita masukkan variabel motivasi tadi, juga mengalami meskipun T-nya kecil, tapi juga memiliki pengaruh signifikan. Seperti itu.
Jadi kalau seperti ini, jadi positif semua, signya oke semua, masuknya adalah keterangannya adalah masuk di masuk di kuasi moderator. Di kuasi moderator adalah apabila pengaruh dari Z, apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z X1 pada output kedua terjadi signifikan. Jadi nggak ada negatif, jadi ngepres ya 0,02 tapi masih belum negatif, jadi pemilih pengaruh dan dampaknya oleh signifikan, jadi maksudnya kuasi moderator. Oke, kita uji regresi yang X2 Bapak Ibu. Jadi stepnya sama seperti tadi yang pertama, jadi langsung kita klik analyze, lalu regression, setelah itu linear. Kita keluarkan dulu variabel tadi dulu Bapak Ibu, kita masukkan variabel X2, dan yang awal kita masukkan motivasi atau total set dulu. Setelah itu klik OK. Nah, kalau di sini bedanya tadi Bapak Ibu dapat dilihat ternyata motivasi ini negatif di standar kuantitas betanya maupun unstandard betanya. Tapi memberi pengaruh signifikan karena sig-nya di bawah 0,05. Oke. Kalau intinya jelas ya Bapak Ibu. Kenapa? Linear regression-nya dimasukin budaya kerja sama motivasi, Pak. Sorry Pak, kecepatan ya, sorry. Yang ini ya? Ya, budaya sama motivasi ya. Ya. Budaya sama motivasi. Dependennya tetap. Jadi kalau di sini dapat disebutkan bahwasanya kalau yang atas kan jelas Bapak Ibu ya, positif semua tuh. Ternyata motivasi memang sejalan dengan kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinannya oke, tambah dengan motivasi, pasti kinerjanya juga oke nih. In case ini ya, kalau kita baca data ini. Jadi kepemimpinan juga oke, motivasi kerja, dia memberikan motivasi kerja juga oke, ternyata memiliki pengaruh nih ke kinerja karyawan. Sedangkan kalau kita lihat dari variabel ini, budaya kerja dan motivasi kerja itu ternyata terhadap variabel dependennya itu hasilnya ada motivasinya minus. Jadi dari motivasi ini itu tidak sejalan dengan peningkatan budaya kerja. Jadi budaya kerja yang oke itu tidak berpengaruh terhadap motivasi kerjanya. Seperti itu. Lalu kita pastikan lagi nih, kita masukkan dulu regression lagi Bapak Ibu. Kita klik linear. Setelah kita masuk budaya kerja, motivasi kerja, kita masukkan interaksinya nih. Gimana kalau ada interaksi di masing-masing variabel 2 tadi? Itu seperti apa efeknya? Lalu kita klik OK. Nah, di sini meskipun motivasinya minus Bapak Ibu, tetapi interaksinya masih positif. Di coefficient nih Bapak Ibu.
Jadi meskipun awalnya tadi ya, kita yang atas ini ya, meskipun ini minus, tetapi saat kita comparekan dengan data interaksinya tadi, Z1, Z dan X2, ternyata hasilnya positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya secara hipotesis, jadi kita ngelihatnya ternyata meskipun motivasinya negatif, tetapi efek dari ZX2 ini itu signifikan sehingga hasilnya positif. Jadi ini kita masuk ke tadi ya, ke word tadi ya, word kesimpulan Bapak Ibu. Jadi ini kita kasih judul dulu, moderating X2 dan variabel Z. Ini kita masukkan dulu. Yang awal, lalu kita masukkan yang koefisien yang keduanya. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan kalau variabel X2 dan variabel Z ini masuknya adalah ke pure moderating. Karena apa? Jadi apabila pengaruh Z terhadap Y tidak signifikan, yang atas ya Bapak Ibu ya, karena yang atas ini kan minus ya, tidak signifikan, dan pengaruh interaksi Z X2 pada output kedua signifikan. Itu dalam kita membaca dan menyimpulkan dari variabel moderating Bapak Ibu sekalian. Pak, gimana? Apakah jadi masalah? Selama masih dalam quasi moderator dan pure moderating, itu nggak masalah. Tapi kalau kesimpulannya bukan moderator, jadi yang ini minus, yang bawahnya juga minus, nah berarti variabel Z-nya itu nggak memiliki, secara moderatingnya itu nggak memiliki pengaruh apapun. Jadi tanpa variabel Z pun sebetulnya itu nggak memiliki dampak langsung ke variabel Y-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Izin Pak, apa boleh itu di scroll ke atas Pak? Boleh Mau Mas. lihat yang koefisien yang pertama nggak dimasukkan Pak ya? Gimana Mas? Koefisien yang pertama? Oh, yang tanpa Z ya? Iya, yang regresi Nggak. tanpa Z. Nggak usah. Jadi yang awal memang kita mau cek dulu sih.
Ada pengaruh nggak sih X1, X2 ke Y? Setelah kita tahu, oh ternyata milih pengaruh nih dari variabel independen dan variabel dependennya. Jadi kita masukkan variabel Z-nya. Ya, bagaimana efeknya, apa memiliki pengaruh atau tidak, signifikan atau tidak. Setelah itu kita masukkan lagi nih interaksinya. Jadi dari interaksi dua variabel itu seperti apa, kayak gitu. Itu yang membedakan antara variabel intervening dan variabel moderating. Siap, terima kasih Pak. Jadi kayak tangga gitu ya pengerjaannya ya. Step by step kita lihat dulu sih yang awalnya dari variabel independen ke variabel dependen seperti apa. Lalu kita coba kasih lah variabel Z pengaruh seperti apa sih. Lalu kita kasih interaksinya. Apakah ada mengalami perubahan signifikan atau tidak, atau memiliki pengaruh atau tidak, kayak gitu. Oke, sampai sini apa sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang mau ditanyakan? Pak Yatna, Boleh Pak. Pak ini yang data di Word-nya bisa nggak dikirim gitu Pak? Kenapa Pak? Yang hasil data di Word-nya bisa dikirim nggak Pak filenya? Oh bisa, nanti saya kirim deh. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti saya kirim deh saya kirim sekarang deh. Udah masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Siap Pak Dani. Jadi di PPT sudah semua Bapak Ibu, jadi nanti bisa di refresh atau dibaca-baca sedikit. Jadi terlihat step-stepnya, langkah-langkahnya. Oke, mungkin itu dari saya terkait variabel intervening dan moderating. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke saya sedikit memberikan gambaran terkait smart PLS. Kenapa kok kita nggak pakai smart PLS, lalu kenapa kok ada smart PLS dan sebagainya. Pak Yatna, saya mau tanya dong Pak. Boleh Bu. Ini kan saya udah nyala lagi nih Pak lampunya, tapi lagi coba masuk pelan-pelan. Itu yang saya lihat tabel Bapak sama yang saya punya saya itu nomor 25, 26-nya kolom saya kosong Pak. Itu dapat dari mana ya Pak? Oh, di transform sih Bu. Jadi Tadi saya coba copy sendiri, muncul sih Pak. Cuma emang harus manual semua ngetiknya. nggak bisa Bu, harus pakai rumus ini. Oh. Jadi di compute variable. Itu adanya di mana Pak? Di Pak Bu, di tabel yang atas ini. Tabel apa sih? Transform. Terus. Jadi yang awal kita masukkan X2, total X2 dikali total Z. Ini terus dulu namanya. Setelah itu di ini, contoh deh. Total. Berarti yang tadi saya isi manual di delete aja ya Pak? Iya Bu. Total X2, lalu kasih motivasi kerja, motivasi, lalu klik OK Bu.
Nggak apa Bu Sulfiani, nanti bisa ini ya, untuk yang untuk malam-malam untuk pekerjaan kita malam hari nggak usah Pak, dikumpulkan ya, makasih Pak. nggak usah dikumpulkan karena sudah pertemuan terakhir kan. Jadi nanti bagi bapak ibu yang terlewat bisa lihat di video aja. Jadi karena sudah pertemuan terakhir, saya rasa nggak usah dikumpulkan. Yang penting sudah ikuti step-stepnya, dan memang apabila tertinggal bisa lihat video atau rekaman kita pada malam hari ini. Gitu ya, Bu Sulfiani, Bapak Ibu sekalian ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Siap. Mungkin ada yang mau diskusikan lagi sebelum saya masuk ke Smart PLS, singkat saja. Kalau nggak ada saya izin kamar mandi sebentar Bapak Ibu ya. Mungkin 10 menitan sebentar aja ya. 5-10 menit lah. Mungkin sama bisa break sebentar Bapak Ibu. Iya Pak. Izin Bapak Ibu sebentar aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut ya, lanjut sebentar ya. Jadi kita bahas terkait masuk ke materi Smart PLS. Jadi sebentar saya screen sebentar. Jadi kita masuk ke analisis Smart atau SEM PLS. Jadi ada beberapa hal yang menjadi beda dengan SPSS. Jadi kayak ada variabel manifest. Jadi kalau variabel manifest itu sebutannya kalau di kita itu atau SPSS itu adalah indikator Bapak Ibu. Jadi yaitu variabelnya dapat diamati atau dapat diukur secara empiris. Jadi jelas kalau indikator itu udah pecahan dari variabel yang bisa kita ukur, sedangkan variabel latin itu sama dengan variabel, yaitu konsep abstrak yang tidak dapat diukur. Jadi harus diukur dulu melalui variabel manifest. Lalu ada dua variabel eksogen, variabel bebas atau variabel independen. Lalu ada variabel endogen, variabel terikat atau variabel dependen. Lalu ada sebutan variabel intervening atau variabel mediating, yakni Z, yaitu variabel yang bersifat menjadi perantara atau variabel mediasi dari hubungan variabel independen dan variabel dependen. Jadi gambarnya seperti yang bersama lah, kayak yang kita bahas di space tadi. Lalu ada variabel moderating, yaitu M, yaitu variabel bersifat yang memperkuat atau memperlemah, jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi sama kayak tadi ya, ada pure moderating, ada quasi moderating, ada predictor moderating, ada homologous moderating. Bedanya apa? Kalau pure moderating sama quasi moderating sudah sama. Kalau predictor itu akhirnya memakan, jadi variabel M ini memakan variabel X atau variabel Z, sedangkan homologous moderating itu jadi pengaruhnya nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi tidak ada variabel M ini tidak memberi pengaruh ke variabel dependen melalui variabel dependennya, seperti itu. Jadi kalau misalkan gambarnya ini ya, jadi kalau empirik itu kotak, laten itu ataupun empirik ini indikator atau kotak, kalau yang variabel yang disebut variabel itu bundar di gambarnya ya kalau di Smart PLS. Oke, ini secara implisit sama, reflektif juga sama, formatif juga sama. Jadi hubungan antara variabel independen bagaimana, apakah memiliki pengaruh ke variabel independen ke dependen ataupun sebaliknya, bersama. Ini juga sama lah, hampir sama dengan SPSS.
Cuma ada beberapa sebutan yang ada. Jadi tujuannya untuk menimbulkan hubungan yang bersama variabel dan tata indikator, gabungan nilai faktor, regresi, pet, moderasi bersama lah. Itu lalu kalau model satunya sama, bersifat reflektif, variabel laten bersifat eksklusif bersama. Ini juga sama. Nah, model 3 ini beda Bapak Ibu. Jadi kalau yang di SPSS simple ya, jadi X1 ke Y1 lalu Y2 ke Y3 bagaimana. Nah, kalau pakai Smart PLS itu biasanya variabel-variabelnya lebih sulit ya. Jadi pengaruhnya X ke Y1, Y2, Y3, jadi lebih muter gitu. Kita biasanya kalau variabel-variabel lebih rumit pengerjaannya itu biasanya kita pakai Smart PLS. Kalau SPS kan simple ya, pengaruh independen, kedependen saja. Kalau Smart PLS itu bisa berbalik arah, jadi variabel ke dependennya ke independen dan sebaliknya, lalu ke variabel modeling seperti apa atau intervensi seperti apa, timbal balik seperti apa, itu yang menjadi Smart PLS atau SMPLS ini jadi aplikasi yang bisa lebih luas dalam mengejudge atau menganalisa dari variabel-variabel yang ada di data Bapak Ibu sekalian. Sama ya, jadi timbal balik ke indikator, lalu ini yang bawah ini juga langsung hampir sama, cuma langsung ke variabel depannya seperti apa. Ini gambaran umumnya. Jadi lebih ribet ya. Jadi nggak cuma satu arah, dua arah gitu Bapak Ibu. Kalau Smart PLS ini. Kalau di Asia, tahu saya sih, nggak tahu Mbak Elisa, ada rekan-rekan pakai Smart PLS nggak? Atau SMPLS nggak? Kayaknya masih jarang banget Pak. Jarang ya? SPSS sama kalau jurnal kemarin saya lupa Pak, apa ya? Tapi kalau dalam penganalisis data memang secara umum kita pakai SPSS sih, karena lebih simpel, lebih mudah, dan tidak ribet sih. Kayak gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang coba saya jabarkan. Jadi perbedaan utama, kalau jenis analisis SPSS itu regresi linier, ANOVA, lalu koefisien seperti tabel tadi ya. Kalau Smart PLS ya PLS simulator aja, lalu modelnya SPSS itu umumnya menguji hubungan langsung ya. Kalau Smart PLS menguji model struktural, jadi strukturnya seperti gambar tadi Bapak Ibu. Jadi ngeliat variabel dependen bagaimana, memiliki hubungannya seperti apa, pengaruhnya bagaimana, apa artinya membalik dan sebagainya atau tidak. Jadi menguji model struktural, hubungan langsung dan tidak langsung, melalui mediasi dan moderasi, lalu asumsi datanya. Kalau SPSS itu membutuhkan datanya berdistribusi normal, parametrik. Kalau Smart PLS itu non parametrik, jadi tidak butuh asumsi distribusi normal atau lebih fleksibel. Lalu jumlah sampel, kalau SPSS itu butuh sampel besar. Jadi biasanya kalau SPSS itu butuh sampelnya besar banget. Kayak tadi contohnya masih 100 ke atas. Kalau Smart PLS itu lebih handal. Jadi sampelnya dikit aja bisa, tapi harus valid dan reliable sehingga dia bisa memprediksi lebih jauh dibandingkan SPSS. Dari data yang dari sampel yang sedikit, dia bisa menggambarkan yang lebih luas seperti itu. Lalu tujuannya kalau SPSS itu untuk uji teori atau konfirmatori, sedangkan Smart PLS untuk memprediksi dan memprediksi kira-kira pengembangan teori ini ke depannya seperti apa, seperti itu. Lalu kira-kira kapan menggunakan Smart PLS atau SPSS? Kalau SPSS dalam
data berskala besar, butuh analisis dasar, jadi main, test, dan sebagainya, seperti yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Kalau Smart PLS itu model penelitian rumit. Nah ini, banyak variabel, intervention moderating, jelimet, dan sebagainya, data terbatas, dan fokus untuk memprediksi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau Smart SPSS itu kelebihannya user friendly, mudah, karena banyak digunakan di Indonesia. Kenapa saya bilang mudah? Karena referensinya banyak dan banyak yang pernah menggunakan juga. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti nggak akan kesulitan apabila mengerjakan melalui SPSS karena referensinya banyak, sumbernya banyak. Teman-teman misalkan tanya di kampus juga pasti kan rata-rata menggunakan SPSS lengkap, jadi statistik deskriptifnya. Kekurangannya adalah terbatas untuk model hubungan rumit. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi hubungannya cuma simpel-simpel aja, nggak jelimet hubungan dari masing-masing independen itu memiliki pengaruh langsung apa tidak, pengaruhnya langsung apa itu seperti apa, efeknya bagaimana, tidak sekompleks itu. Kalau Smart PLS itu kelebihannya modelnya kompleks, reliabilitasnya tinggi, jadi dia bisa menghitung dampak per variabel itu ke variabel lain seperti apa. Lebih banyak apa ya, lebih komunikasi sebenarnya lebih luas, jadi dalam pengertiannya lebih enak. Kekurangannya memerlukan pemahaman konsep SEM atau Smart PLS yang lebih mendalam. Mungkin itu Bapak Ibu terkait ringkas saja terkait Smart PLS dan SPSS, bedanya apa, pembacanya bagaimana, pengaplikasinya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin seperti yang sudah disampaikan Mbak Elisa tadi di awal, untuk UAS kita kerjakan secara take home Bapak Ibu. Jadi monggo, bagi yang menggunakan ini ya, yang mau praktek, yang device-nya bisa mempraktekkan secara SPSS. Nanti UAS saya bagi menjadi dua, yang pertama bisa pakai SPSS sama yang enggak. Jadi monggo bisa dikembangkan dalam pengerjaannya ini semaksimal mungkin, bisa menggunakan referensi sebaik mungkin dari YouTube, dari rekaman kelas kita, ataupun bagi yang non SPSS juga bisa menggunakan dari berbagai sumber dalam pengerjaan soalnya. Nanti malam ini akan saya share soalnya melalui Mbak Elisa, nanti bisa diupload di media yang bisa kita gunakan. Lalu untuk pengumpulannya dikumpulkan di tanggal 4 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 4 jadi Rabu jam 23.59 itu maksimal. Jadi kita tolong di reminder ya Mbak Elisa ya, untuk pengumpulan tugasnya maksimal di Rabu tanggal 4 jam 23.59. Baik, Pak. Baik yang ya kedua tadi ya, tugas dua tadi. Baik yang praktek sama tidak praktek. Nanti malam ini saya share ke Mbak Elisa, Mbak, untuk soal-soalnya. Siap, Pak. Nanti langsung saya upload di The Learning. Siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kurang lebih kita sudah bertatap muka 2 bulan ya. 2 bulan lebih lah, kurang sekitar 2 bulan di mata kuliah statistika ini. Tapi ada beberapa angkatan atau beberapa kelas yang dari periode pertama udah bertemu sama saya, baik di brand management maupun di manajemen keuangan ya secara online. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang mungkin
Saya juga mengupayakan agar interaksi saya bisa semaksimal mungkin. Tapi mohon maaf karena ini mata kuliahnya berbeda. Kalau yang kemarin manajemen kita bisa banyak ngobrol ya Bapak Ibu ya. Banyak sharing, banyak diskusi, kira-kira problematika apa yang Bapak Ibu temukan di kantor ataupun langsung di lapangan menanyakan suatu hal baru yang ingin didiskusikan, kita diskusikan. Cuma karena memang ini adalah statistika yang notabene itu ada ilmu pasti yang tidak bisa kita bantah dan kita diskusi, kita argumenkan. Kalau kita ngomong manajemen, branding dan sebagainya, pemasaran tuh bukan ilmu pasti, jadi kita bisa diskusikan. Jadi ya itu problematikanya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang jelas. Secara prinsip memang misalkan pun nanti Bapak Ibu ada kendala dalam pengerjaan SPSS dalam tugas akhirnya bisa dikomunikasikan dengan saya dan insya Allah saya bantu lah. Gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari saya. Terima kasih dan sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Semoga lancar perkuliahannya sampai semester depan sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih banyak Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Nanta. Ibu, saya kembalikan ke Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Yatnanta untuk materinya pada 7 pertemuan di mata kuliah statistik ini. Dan semoga nanti Bapak Ibu saat skripsi juga bisa lancar-lancar ya, tidak ada kendala untuk pengerjaan SPSS-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan juga teman-teman dari IBM. Hari ini adalah pertemuan terakhir dan semoga nanti bisa bertemu lagi di mata kuliah yang lainnya. Jangan sampai bertemu di mata kuliah yang sama lagi. Oke, mohon maaf juga apabila selama perkuliahan saya juga masih kurang dan juga masih belum membantu Bapak Ibu semuanya, atau saya masih terlalu kalau untuk di chat lama balesnya seperti itu, nanti belum mendapatkan jawaban yang sesuai dari yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih Pak Yatnanta, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Perkuliahannya cukup sekian, semangat untuk mengerjakan UAS-nya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanta, Kak Elisa. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya. Sehat.